مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم الله الرحمن الرحيم. Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang diserahkan Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya ketika ia menipu rakyatnya, atau pada saat itu dia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Yang dimaksud dengan hadis ini berhubungan dengan bab kita masalah akhlak yang buruk adalah khianat, berkhianat. Karena di sini maksud daripada hadis, tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan kepemimpinan, kemudian dia mati sementara dia gasyun. Gash itu adalah menipu rakyatnya, mengkhianati mereka. Ya. Kecuali pasti Allah akan haramkan baginya surga. Tentu hadis ini menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Ya, siapapun yang diberikan pimpinan, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin lembaga, diberikan amanah. Lalu dia menipu mereka. Menipu ini banyak babnya. Misal, menipu dengan kata-kata, menipu dengan perilaku, menipu dengan janji-janji. Ya. Ini semua adalah masuk dalamnya. Misal dengan kata-kata, dia mengatakan, baiklah nanti saya naikkan gajinya. Nanti saya begini, nanti saya akan berikan janji. Bohong. Dia tahu dirinya dia tidak akan lakukan itu. Maka ini masuk dalam masalah gash atau menipu. Ya. Banyak orang mau jadi presiden, mau jadi raja, janjinya banyak sekali. Akan begini, akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu. Bahaya, kalimat ini berat, pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau punya masalah sama tetangga saya satu orang, itu sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat. Ibu dan bapak sekalian parkir mobil sembarangan depan rumahnya, ambil manggahnya kah, atau apalah, kita ganggu tetangga itu. Ya. Yang punya pohon mangga ketawa rupanya. Jadi seperti itulah. Ya. Bagaimana seseorang itu merusak hubungan sama tetangganya saja, satu orang, apalagi kalau tiap hari dia bermusuhan dengan tetangganya, sudah cukup habisin pahalanya. Bagaimana kalau dia menipu rakyat yang banyak? Dijanji saya akan makmurkan kalian, padahal semuanya orang menderita. Ya. Ini naik, itu naik, ini masalah, itu segala macam hukum. Ini bahaya sekali nih. Satu orang habisin pahala, apalagi kalau ke Indonesia 200 juta. Ya. Orang yang berlumba-lumba kejar menjadi pemimpin itu nggak berpikir panjang. Kan? Berat itu. Tanggung jawabnya berat hari kiamat itu. Kita tahu para sahabat lari dari kepemimpinan. Lari, tidak mau sembarangan, walaupun mereka layak untuk itu. Nggak ada yang secara khusus mengejar gitu. Kecuali kalau sudah ditunjuk, harus ya, kepepet keadaannya baru mereka ambil alih. Kalau enggak, mereka enggak mau. Lari. Bahkan para tabi'in lari dari kedudukan-kedudukan yang tinggi. Seperti larinya Sufyan ats-Tsauri dari kedudukan hakim. Karena memang dia tahu, ini nanti akan masalah. Sampai khalifah memaksa dia enggak mau. Dia lari, tinggalkan kota Mekah. Karena memang dia merasa dia tidak layak, dia tidak mau. Takut nanti salah hukum, ada musuh pada hari kiamat. Gitu kan? Jadi harusnya orang berpikirin hati-hati dalam masalah ini. Kata-kata bisa juga masuk dalam dari janji-janji atau perilaku atau gerakan-gerakan ya, tubuh. Ya, biasanya ada orang memberikan isyarat tapi dia menipu misalnya dengan isyaratnya, memberikan dukungan yang salah, mungkin dengan kedipan matanya, mungkin dengan isyarat mulutnya menganggap remeh orang lain, mungkin dengan tangannya. Ini semua masuk di dalam masalah gash atau menipu orang lain, gitu kan? Ada orang kinerjanya buruk tapi dikasih jempol, gitu kan? Salah ini, nggak boleh menipu orang. Salah ya salah. Seorang muslim hidupnya jelas. Salah benar-benar. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak bisa digabung, bercampur baur nggak bisa. Halal jelas, haram jelas. Di antaranya samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada samar-samar, dia menjerumuskan dirinya pada yang haram. Nggak bisa. Seorang muslim jelas hidupnya. Mana baik, mana buruk. Baik sekalian, buruk sekalian. Tengah-tengahnya nggak ada nih. Gitu kan. Hadits ini ya juga memberikan pelajaran yang lain adalah diharamkannya surga. Yang dimaksud diharamkan surga di sini Bapak Ibu sekalian adalah diharamkan sampai dosanya bersih di neraka kalau dia orang muslim. Karena kita tahu tidak akan kekal di dalam neraka kecuali 3 golongan, kafir, musyrik dan munafik. Kalau orang ini muslim, dia menjadi pemimpin misalnya,
Kemudian dia menipu rakyatnya, janji-janji segala macam tapi dusta. Dia enggak jalankan sampai jabatannya habis misalnya. Maka ini berarti, dan dia tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan hak-hak mereka, meninggal akan habis pahalanya, masuk ke neraka. Diambil oleh orang-orang yang sedang dia zalimi. Kalau dosanya sudah bersih di neraka, masuk ke surga tentunya. Jadi ini maksud dengan diharamkan untuknya surga, bukan terharamkan abadi, terharamkan sementara sampai dosanya bersih. Dan ini sudah umum pendapat ahli sunnah wal jamaah, para ulama menjelaskan tentang asi mu'min, orang-orang mukmin atau muslim yang berbuat dosa dan meninggal tidak sempat taubat, menjadi penyebab mereka masuk neraka, ini hanya sebatas sampai bersih dosa-dosanya. Setelah dosanya bersih maka dia akan masuk ke dalam surga, kecuali memang dia batalkan keislamannya. Murtad misalnya, musyrik, ya, menyembah-nyembah kuburan dan seterusnya yang pernah kita jelaskan masalah musyrik, kemudian munafik, pura-pura Islam. Nah ini baru kekal. Memang ini akan mengekalkan mereka di api neraka dan Allah akan bongkar semua itu tentunya pada hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya sabda Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari la ilaha illallah kecuali masuk ke dalam surga. Berarti memang keluar nanti dari neraka. Dalam hadis yang lain, hadis sahih juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, sungguh Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, sementara mereka sudah hangus seperti kayu yang rapuh dimakan oleh api. Jadi mereka akan dikeluarkan tentunya. Jadi di sini bukan pengharaman surga abadi, tetapi akan sebatas dibersihkan dosanya. Cuma memang berat, ya. Berat. Allahu alam dia berapa ribu tahun disiksa di neraka. Apalagi tidak ada kematian. Kematian hanya satu kali. Orang yang bilang nggak apa-apa, saya masuk neraka, yang penting nanti juga saya masuk surga, ini orang yang tidak belajar, tidak punya ilmu. Ya. Kalau saya pernah bilang, kalau ambil korek gas saja bakar ibu jarinya sendiri berapa detik sudah panas, 1 menit bisa matang, bagaimana kalau tiap hari api melekat di tubuhnya dan tidak ada kematian, hangus dikembalikan lagi, untuk apa? Tidak ada gunanya. Sementara memang akhlak-akhlak yang buruk atau dosa-dosa ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya sama sekali. Allah benci, ancamannya berat, dibuat juga manusia benci. Saya sering ulangi istilah ini. Kalau misal ada orang yang durhaka sama orang tuanya, jahat sama tetangganya, lisannya tidak baik, suka ngambil hak orang lain dan seterusnya, maka pasti Allah benci itu. Allah buat manusia benci, orang sekitarnya tidak suka berteman dan ancamannya berat. Kenapa nggak jadi orang baik saja? Nah, orang baik bagus sekali. Orang yang bakti sama orang tua, orang yang suka bantu orang, ya, senyum, ramah, Allah suka, janji pahalanya besar karena punya akhlak yang baik dan juga dia disukai oleh manusia.